Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali di channel Wanita Bahagia. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedermawanan Ri'lah binti Mudad, istri Nabi Ismail alaihi salam. Banyak kisah keteladanan dari istri-istri para nabi dan rasul yang bisa dijadikan contoh para muslimah masa kini. Istri yang solehah, dermawan, qanaah, setia, sabar, lembut, dan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Salah satunya kisah inspiratif dari istri Nabi Ismail alaihi salam. Ri'lah binti Mudad al-Jurhumiyah adalah istri Nabi Ismail alaihi salam. Beliau adalah wanita kabilah Jurhum yang paling baik agamanya dan paling suci. Sebelum menikah dengan Ri'lah, Nabi Ismail mempunyai istri bernama Sada bin Sa'ad. Namun karena akhlaknya kurang baik, maka Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ismail, menyuruh anaknya itu menceraikannya. Nabi Ismail hidup beberapa lama setelah menceraikan Sada binti Sa'ad. Kemudian beliau mencari wanita lain yang tidak membutuhkan dunia dan perhiasannya guna mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismail melihat dan mendapatkan apa yang beliau cari, yaitu wanita bernama Ri'lah binti Mudad bin Amr al-Jurhumiyah. Ismail melamar Ri'lah kepada ayahnya dan menikahkan putrinya. As-Sayyidah putri Mudad pun pindah ke rumah Nabi Ismail alaihi salam. Ia memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang Dia berikan kepadanya, yaitu pernikahan penuh berkah, di mana ia merasakan adanya keberkahan sejak hari pertama pernikahan. Di sisi lain, Nabi Ibrahim alaihi salam hidup beberapa lama jauh dari Makkah, Nabi Ismail dan istrinya. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim datang untuk mengunjungi Ismail, namun tidak bertemu dengan Ismail dan bertemu dengan istrinya Ri'lah. Ibrahim alaihissalam berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi." Ri'lah menjawab, "Waalaikumsalam." Ri'lah menyambut hangat Ibrahim dan mempersilahkan beliau masuk ke rumah. Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada Ri'lah. "Mana Ismail?" Ri'lah menjawab dengan santun, "Ia keluar ke bumi Allah untuk mencari rezeki untuk kami." Ibrahim berkata kembali kepada Ri'lah,
"Bagaimana keadaan kalian berdua?" Riklah menjawab, "Alhamdulillah, kehidupan kami baik-baik saja. Singgahlah Bapak di sini, makan dan minumlah di rumah kami, karena kebaikan Allah itu sangat banyak." Ketika itulah Ibrahim alaihissalam bertanya tentang makanan kepada Riklah. "Apa makanan kalian berdua?" Riklah menjawab, "Alhamdulillah, daging." Ibrahim bertanya kepada Riklah, "Apa minuman kalian?" Riklah menjawab, "Alhamdulillah, susu dan daging." Ibrahim bertanya kepada Riklah, "Apakah engkau mempunyai gandum?" Riklah menjawab, "Akan ada insya Allah, karena kami berada dalam kenikmatan." Ibrahim senang dengan istri Ismail kali ini. Sekarang beliau melihat istri anaknya adalah wanita yang selalu memuji Allah, bersyukur, dan mengetahui kehormatan suami. Ketika itulah Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berkailah makanan dan minuman mereka, Ismail sekeluarga." Ibrahim menoleh ke arah istri anaknya dan berkata kepadanya, "Jika suamimu datang, sampaikan salamku untuknya, dan suruh dia mempertahankan ambang pintunya, karena ambang pintunya sekarang ini bagus untuk rumahnya." Setelah itu, Ibrahim alaihissalam pulang ke Baitul Maqdis. Setelah tenang dan damai atas kehidupan Ismail dan istrinya kali ini. Ketika Ismail alaihissalam tiba dari berburu, beliau mendapati bau ayahnya. Beliau bertanya kepada istrinya, "Aku mencium bau harum. Apakah ada orang yang datang kepadamu?" Riklah menjawab, "Ya, ada orang tua yang paling tampan wajahnya, paling harum aromanya, paling baik postur tubuhnya, bicaranya lembut, akhlaknya mulia dan tenang, telah datang ke sini." Orang tua yang tenang tersebut bertanya tentang dirimu. Kemudian aku jelaskan perihal dirimu kepadanya. Ia juga bertanya tentang kehidupan kita apa saja. Aku jelaskan kepadanya bahwa kita hidup dengan kebaikan dan karunia dari Allah. Kemudian ia mendoakan keberkahan untuk kita. Ismail bertanya kepada istrinya, "Apakah orang tua tersebut menitipkan pesan kepadamu?" Riklah menjawab, "Ya, ia kirim salam untukmu dan menyuruhku mempertahankan ambang pintumu." Ismail berkata dengan berbinar-binar, "Orang tuaku tadi ayahku, dan engkau ambang pintu yang beliau maksud. Ayahku menyuruhku menahannya untuk tidak menceraikanmu." Istri Nabi Ismail adalah wanita kabilah Jurhum yang paling baik agamanya dan paling suci. Ia wanita subur, kaya cinta, dan ibu anak keturunan solihah yang dipilih Allah Azza wa Jalla. Riklah melahirkan 12 anak laki-laki. Mereka adalah Nabit atau si sulung, Idar, Arbal, Mansya, Masma, Mashi, Duma, Adar, Taima, Yatura, Nabsya, Qaidama. Ismail juga mempunyai anak perempuan yang bernama Nasmah binti Ismail. Nasmah dinikahi saudara sepupunya dari jalur ayahnya bernama Aisyu bin Ishak bin Ibrahim. Riklah hidup dengan terpuji
dan sempat melihat anak-anaknya menjadi pemimpin Makkah. Orang-orang kuat dan hati mereka menyatu dengan Baitullah yang dibangun suaminya, Ismail bersama ayahnya Ibrahim. Riklah hidup dalam bunga-bunga ibadah dan kebaikan. Ia tahu betul bahwa ia istri Nabi mulia yang diutus Allah Ta'ala untuk membawa manusia ke jalan agama Allah yang maha terpuji dan memiliki kerajaan langit dan bumi. Di dunia para muslimah, riklah istri Nabi Ismail ini meninggalkan kenangan yang manis yang tidak bisa dihapus hari-harinya sepanjang zaman. Sungguh benar dan tanpa ragu bahwa Riklah adalah teladan terbaik bagi perempuan muslimah yang ingin menirunya di medan kebaikan. Riklah adalah potret perempuan mulia yang sangat dermawan, taat kepada suami, qanaah, memuji Allah, dan selalu bersyukur. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.